Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin terkait bandwidth management, tetapi kali ini masih dengan hampir topologi yang sama. Nah, kali ini kita akan membuat mikrotik menggunakan web proxy eksternal, ya. Jadi topologinya masih sama, tetapi bedanya kita ganti ini, yang di sini ether 3, harusnya ether 2, sorry. Ini menjadi web proxy eksternal, gitu ya. Jadi nanti topologinya adalah internet masuk ke ETH1. Nah, kemudian ETH2 itu terhubung ke klien dan ETH3 nanti terhubung ke web proxy eksternal yang ada di Debian. Ya, jadi kurang lebih kita hanya merubah di bagian ini saja yang harusnya kemarin ke Windows Server kita rubah ke web proxy eksternal. Ya, jadi kita mulai ininya pastikan settingannya masih sama. Di bagian network ini adalah host only, ini adalah sharing ke internet, kemudian ini adalah internet network, ini nanti yang akan menjadi klien ke hub atau suite atau langsung ke klien Ubuntu. Kemudian ini yang nanti akan ke web proxy eksternal kita yang ada pada Debian gitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah mikrotik, kemudian Debian, kemudian Ubuntu untuk testingnya nanti gitu ya. Jadi kita hidupkan dulu mikrotiknya. Kita start. Oke, sudah kita panggil menggunakan Winbox. Kita akses menggunakan Winbox. Nah, ini topologi ini atau konsepnya sama seperti yang kemarin. Jadi silakan lanjutkan menggunakan yang kemarin ya. Jadi di praktikum yang kemarin sama. Nah, di sini sharing ke WiFi ini sudah, bedanya adalah ini ke Ubuntu server sama. Nah, ini adalah kita ganti ke web proxy Debian ya. Jadi web proxy Debian. Jadi nanti kita punya tiga Ethernet yang sama dengan konsep yang kemarin. Kita rubah ini adalah ke ininya kita komennya kita ganti ke web proxy Debian. Nah, ini ya kita oke. Kemudian pastikan di sini ping ke internetnya ini sudah terkoneksi. Oke, kalau belum terkoneksi pastikan sharingan internetnya kita aktifkan lagi gitu ya, karena biasanya kita harus matikan sharingnya kemudian kita aktifkan lagi ya kalau dia tidak bisa ping dengan posisi kemarin, karena settingannya belum saya rubah. Kemudian saya share lagi, pastikan kita share ulang biar dia oke, sorry, kita pilih kembali keempat. Oke, kemudian kita coba ping lagi. Oke, sudah ya, sudah berhasil. Nah, berarti di mikrotiknya sudah, kita hanya memastikan situ saja dan kemudian IP address-nya yang ke web proxy Debian adalah 10.10.10.1 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang Debian-nya. Nah, setelah pastikan user yang login adalah root, yang hal pertama kita lakukan adalah kita lakukan perintah ifconfig untuk melihat settingan IP-nya gitu ya. Nah, di sini punya saya adalah internal network. Saya menggunakan IP 10.10.10.5. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan IP address-nya, IP address-nya adalah network 10.10.10.1 gitu ya. Jadi ke web proxy Debian kita menggunakan network 10.10.10 sekian gitu ya. Nah, di sini saya settingnya adalah 10.10.5. Jadi pastikan bisa menggunakan ifconfig ya atau IP addr sama saja. pico/etc/network/interface ya. Nah, di sini pastikan sesuaikan dengan ETH-nya yang kalian hidupkan. Kemudian setting IP-nya adalah seperti ini ya. Address-nya adalah 10.10.10.5, netmask dan network broadcast dan gateway-nya diisi. Nah, gateway-nya adalah 10.10.10.1. Nah, ini diambil dari ETH yang ada pada mikrotik gitu ya, yang lari ke web proxy Debian. Nah, setelah ini setting, silakan ping ke yahoo.com dan pastikan internetnya sudah terkoneksi. Nah, internetnya koneksi kenapa? Koneksinya dari 10.10.1 tadi ya. Jadi kalau saya ping 10.10.10.1, dia akan terhubung. Dan kalau saya lihat di sini di IP ARP saya ini akan ada 10.10.10.5 gitu ya. Ini ke web proxy Debian. Ini otomatis terbaca dan IP-nya masuk ke sini. Oke,
Setelah IP address kita sudah berhasil dan sudah berhasil ping ke internet, sudah berhasil kita setting koneksi ke internet, kemudian yang kita lakukan adalah melakukan instalasi paket Squid dengan perintah apt min-git install Squid, atau bisa menggunakan apt install Squid min y, ya bisa menggunakan ini. Ya silakan. Ini akan memaksa Squid kita otomatis langsung diinstal tanpa menekan option yes gitu ya. Jadi silakan diinstal. Kemudian di sini kita jawab iya. Kebiasaan. Jadi dia tidak perlu kita jawab iya lagi gitu ya, karena kita sudah memaksa menggunakan force min y gitu ya. Jadi ini sudah selesai. Oke, instalasi Squid-nya sudah selesai, hanya sekian MB gitu ya. Jadi cara untuk ceknya adalah kita ke cd/etc squid, kita lihat instalan Squid kita sudah berhasil atau belum. Direktori Squid itu adanya di etc squid setelah kita install gitu ya. Nah, di sini sudah masuk, kita ls-af. Nah, di sini saya clear saja biar gampang ya. Clear. Di sini ls-al. Nah, di sini file konfigurasi dari Squid itu bernama squid.conf gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, setting IP-nya sesuai IP yang ada dari Mikrotik, kemudian ping ke internet, kemudian apt min-git install Squid atau apt install Squid min-y boleh gitu ya. Kemudian cd etc Squid. Nah, direktori Squid itu adanya di sini dengan file yang namanya squid.conf. File konfigurasi yang akan kita setting adalah squid.conf gitu. Jadi seperti biasanya silakan kita copy dulu. Nah, misalnya squid.cadangan. Nah, ini perlu karena agar nanti ketika kita setting file Squid-nya dan bermasalah, kita bisa copy lagi dari yang Squid aslinya, yang karena kita sudah backup gitu ya. Kemudian kalian Pico, boleh pakai Pico, Nano, V atau Vim gitu ya, editor favorit kalian. Nah, ini adalah hasil tampilan dari file konfigurasi Squid. Kemudian kita langsung ke baris yang paling bawah menggunakan alt slash gitu ya. Jadi silakan tekan tombol alt slash. Nah, sebenarnya file konfigurasinya itu di sini banyak gitu ya, tapi sebenarnya yang kita gunakan atau yang kita aktifkan adalah yang kita tidak ada pagarnya atau kita tidak pagerin gitu ya. Nah, yang harusnya pertama kita buat itu adalah kalian bisa pakai perintah berikut gitu ya. Sebenarnya bisa pakai pencarian di sini, tapi kita tidak usah, tidak apa-apa. Kita langsung saja sini tambahkan acl lan, source-nya berapa? Source-nya adalah network dari IP kita. Jadi saya anggap 10.10.10.0/24, atau bisa juga ACL yang ke Mikrotik, ACL Mikrotik gitu ya, SRC 17. Yang akan ke klien kita berapa gitu ya, yang akan ke klien kita itu adalah IP address. Nah, 172.10.10.0 gitu ya. 10.10 124 gitu ya. Nah, yang dimasukkan itu adalah IP network-nya. Ingat penjelasan terkait apa itu IP network gitu ya. Jadi IP network-nya itu yang sesuaikan dengan subnet-nya gitu ya. Kemudian di sini HTTP port kita tambahkan. HTTP port-nya adalah 3128. Kita akan membuat proxy dengan HTTP port adalah 3128 nantinya gitu ya, jangan lupa. Kemudian kita tambahkan lagi di sini cache manager SMGR. Nah, namanya adalah misalnya proxy at smkn4.bdl.sch.id ya. Nah, cache manager ini sama seperti di bagian IP web proxy. Nah, cache manager itu adalah cache administrator kalau di web proxy internalnya Mikrotik gitu ya. Nah, portnya sama di sini 8080, tapi di sini saya ngasihnya adalah 3128. Dan ini opsional, kalau ada port lain yang belum terpakai bisa kita gunakan ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan visible hostname gitu ya. Visible hostname-nya misalnya smkn4-bdl.sch.id. Oke, ini sudah selesai. Kemudian di sini kita tambahkan lagi acl situs gitu ya. Nah, di sini access control di sini adalah ALC situs. Nah, ini berisi situs yang akan kita blokir gitu ya. Kita tambahkan di sini. ACL situs di SD domain. Di sini kita tambahkan foldernya adalah etc squid kemudian blokir situs gitu ya. Nah, ini adalah format untuk kita melakukan pemblokiran yang berdasarkan nama domain.
Akses control list kemudian adalah file. Di sini kita bisa pakai URL path gitu ya, URL path kemudian regec min i. Di sini kita kasih /etc. Di sini bisa menggunakan yang langsung bersifat file seperti yang di atas. Jadi kita buatkan file dulu, kemudian kita isi ekstensi yang akan kita blok, atau kita bisa langsung di sini kita bisa langsung menambahkan /mp3 gitu ya, kemudian misalnya adalah gambar dolar. Jadi kita ingin memblok file apa gitu ya, file ekstensi apa yang ingin kita blok. Di sini adalah ACL file URL path underscore regec min i, kemudian tipe file yang akan saya blok itu adalah mp3 gitu ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian di sini kita kasih http access deny. Yang akan kita deny apa? Situs. Nah, situs ini penamaan ini yang ACL-nya terserah gitu ya. Kalau di sini situs berarti yang saya deny adalah situs. Nama ACL saya adalah situs. Letak file situs ini, filenya adalah saya taruhnya di sini. Jadi logikanya nantinya saya akan membuat sebuah file yang isinya adalah blokir situs ini yang berisi nama situs yang akan saya blok. Nah, URL path ini bisa juga dengan sistem seperti ini. Saya buat sebuah file tersendiri, kemudian saya blok atau saya langsung tambahkan ekstensinya di sini, ya. Nah, contohnya di sini saya pakai langsung ekstensi yang ada di sini. Kemudian sama http access, kemudian deny, kita deny apa? File juga kita deny, kemudian http access allow, yang kita allow itu adalah LAN, yang atas http access allow mikrotik, kemudian http access allow all ya. Nah, sini sudah selesai. Jadi kita tambahkan baris seperti berikut di sini ya. Kemudian Ctrl W kita cari adalah http access deny, kita cari http access deny all ya. Nah, di sini deny all-nya hidup, jangan lupa kita kasih tanda pagar agar dia tidak aktif gitu ya. Jadi kita simpan. Nah, tadi sudah kita konfigurasi perintah squid-nya, perintah-perintahnya sudah kita ketik, kemudian kita coba squid min z gitu ya. Kita coba running. Nah, kalau dilihat di sini bahwa file squid-nya sudah running, tetapi ada empty ACL, access control list-nya kita belum buat. Dimana tadi kita membuat sebuah file namanya blokir situs, tetapi kita belum isi nih nama, atau kita belum buat nama filenya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pico blokir situs ya. Makanya ada pesan error ini gitu ya, empty ACL. Nah, di sini misalnya saya smkn patmin.bdl.sth.id. Nah, saya akan blokir situs smkn patmin.bdl.sth.id gitu ya. Saya blokir squid min z sudah jalan ya. Squid min k reconfigure, kita konfigurasi lagi, kemudian service kita restart squid restart ya. Kita restart dulu squidnya, kita tunggu sampai selesai ya. Jadi squidnya kita sudah berhasil lakukan instalasi dan konfigurasi ya. Nah, di sini contohnya tadi saya memblokir situs smkn4bdl dan saya memblokir sebuah file berekstensi mp3 ya. Jadi selesai. Tunggu, memang agak sedikit lama, biasanya restart squidnya agak sedikit lama. Bisa menggunakan service squid restart atau etc/ini.d/squid/restart gitu ya. Bisa menggunakan ini atau etc/ini.d squid restart, sama saja perintahnya ya. Bisa menggunakan service atau ini sama. Kemudian kita squid min z lagi, kita lihat oke. Squid is already running gitu ya. Proses ID atau PID-nya sudah muncul. Nah, sekarang kita beralih ke sini ya. Nah, jadi di sini ini saya matikan dulu. Jadi kita tidak pakai internalnya gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke IP firewall gitu ya. Jadi kita akan set NAT di sini. Nah, berarti di bagian sini kita sudah selesai konfigurasi. Kemudian kita hidupkan di bagian Ubuntu-nya. Ingat, Ubuntu-nya sama seperti yang kemarin. Tidak ada perubahan adapternya ya. Adapternya adalah internal network, sama seperti percobaan bandwidth management kemarin. Jadi
Topologinya persis, bedanya hanya kita menambahkan ada satu server Debian untuk yang kita gunakan sebagai squid. Di sini IP-nya punya saya adalah IP-nya punya saya adalah 10.10.10.5 gitu ya. Jadi pastikan. Nah, di sini kalau saya lihat IP ARP saya di sini yang ke Ubuntu belum gitu ya, belum muncul. Nanti setelah ini harusnya muncul gitu ya. Kita tunggu yang Ubuntu saya hidup. Oke, jadi kita akan menghubungkan yang ke Mikrotik, akan terhubung ke web proxy dulu gitu ya, baru akan masuk ke klien gitu ya. Nah, jadi itu kemudian kita coba rahasia, kemudian kita coba login, tunggu sampai Ubuntu atau klien kalian hidup, dan pastikan ini akan mendapatkan IP nantinya gitu ya. IP-nya adalah IP yang ke Ubuntu gitu ya. Berarti logikanya IP yang akan ke Ubuntu punya network 172.10.10 sekian X gitu ya. Nanti kita tunggu. Oke, saya akan coba di sini terminal. Oke, pastikan surut. Oke, if config. Nah, di sini punya saya adalah 172.10.10.6. Saya coba lihat di sini. Oh, di sini belum muncul ya. Belum muncul. Saya akan coba ping ke yahoo.com. Oke, unknown host. Oh, kita tambahkan dulu resolve-nya kalau nggak connect ya, etc resolve. Kalau sudah connect di PC kalian, tidak perlu melakukan langkah ini gitu ya. Di sini tambahkan name server. Di sini 88. Oke, di sini name server 8844. Kita tambahkan DNS-nya, kemudian kita coba ping lagi. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kita lihat di sini harusnya muncul. Oke, 10.10.6 ya. Ini sama. Berarti Ubuntu saya sudah terhubung ke Mikrotik dan menggunakan akses dari Mikrotik. Nah, setelah selesai konfigurasi IP ya, di Ubuntu, nah kita akan melakukan konfigurasi pada Mikrotik lagi gitu ya. Nah, kalau saya contohkan ini adalah gini ya. Di sini ada IP web proxy. Kalau saya menggunakan web proxy internal bawaan dari Mikrotik, berarti saya akan hidupkan ini, kemudian di IP web proxy, di IP firewall, ya di sini sudah ada. Di NAT saya akan tambahkan sebuah NAT. NAT-nya adalah destination NAT, gitu ya. Protokolnya 80, portnya adalah 80. In interface mana? In interface-nya adalah in interface yang ke Ubuntu, ke klien kita ya. Kemudian actionnya adalah redirect. To portnya berapa? 80. Ya, logikanya adalah semua akses port 80 yang lewat dari interface 2 ke Ubuntu server, tolong dibelokkan ke port 3128 gitu ya. Diblokkan atau dibelokkan ke port web proxy dulu. Jadi harus melalui web proxy. Ya, jadi kalau saya contohkan di sini, nah di bagian web proxy di sini saya itu memblokir file download yang namanya MP3. Ya, jadi saya contohnya di sini saya memblokir file MP3. Jadi kalau saya buka dari Debian-nya sekarang, dari Ubuntu-nya, kita buka di sini. Saya akan coba buka di sini. Oke, di internet saya akan coba index of mp3 ebit gitu ya. Saya akan download sebuah lagu miliknya Ebit GAD. Kita buka. Nah, di sini adalah index of mp3 gitu ya. Jadi ekstensi yang saya blokir adalah mp3. Nah, di sini nanti akan muncul error forbidden, access denied, your just administrator is Junpo gitu ya. Jadi ini kita mengaktifkan web proxy internal miliknya Mikrotik. Nah, ini adalah hasil pemblokiran kita menggunakan yang namanya web proxy internal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kalau pemblokiran ini kita tidak lakukan menggunakan web proxy internal bawaan Mikrotik ini. Ya, jadi ini kita matikan. Pastikan ininya nanti sudah jadi stop, gitu ya, statusnya sudah stop bukan running. Nah, tapi kita akan menggunakan bawaan yang ada dari Squid ini, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah di IP firewall lagi, gitu ya. Ini sudah ada di IP firewall. Nah, ini kita matikan dulu, kita disable. Kita tambahkan
NAT rule baru gitu ya. Di sini adalah kita pilih destination NAT, kemudian protokolnya sama TCP/IP, portnya adalah 80. Nah, di sini interface-nya sama yang ke Ubuntu, bedanya adalah di action-nya kita pilih yang namanya DST NAT. Nah, to address-nya kemana? Berarti ke 10.10.10.5 gitu ya. Di sini portnya adalah 3128. Ini sesuai dengan port yang sudah kita setting di squid kita tadi gitu ya. Jadi sorry, ininya lupa ya, DST-NAT, pastikan actionnya adalah DST-NAT, makanya tadi dia nggak bisa ya. Pastikan source-nya adalah destination NAT. Oke, nah ini sudah. Berarti untuk case yang kedua, berarti semua akses internet yang lewat ke Ubuntu server yang menggunakan port 80 atau HTTP itu tolong dibelokkan lagi, tapi kali ini dibelokkan ke alamat karena ini adanya di luar gitu ya. Alamatnya di PC squid kita berada. Squid saya adanya di Debian, berarti ini adalah PC Debian, portnya berapa? 3128. Nah, di sini yang harus kita lakukan di sini adalah berarti saya akan setting dulu di sini karena kita tidak setting transparan proxy-nya gitu ya. Di sini di bagian proxy, oke, di bagian proxy-nya kalian setting di sini 10.10.10.5, portnya adalah 3128. Ya, kita coba akses ke internet, bisa tidak? Google.com, kita coba. Oke, berhasil ya. Saya akan buat lagi index of mp3 di sini. Index of mp3. Oh, sorry, index of mp3 ebit aja ya, biar muncul. Oke, ini sudah. Kemudian kita buka di bagian lagu ebit ini. Nah, di sini tadi ketika kita klik munculnya yang versi bawaan internal mikrotik, dan sekarang kalau saya klik di sini, nah setelah saya klik yang sekarang itu nanti akan muncul pemberitahuan error, tetapi ini versinya adalah punyanya Debian kita gitu ya. Taunya dari mana? Di sini muncul proxy-nya by apa? By hostname-nya adalah ini, versi squid kita adalah ini, dan namanya adalah ini gitu ya, cache administratornya. Taunya dari mana? Taunya adalah dari Pico squid.com. Nah, di sini di baris yang paling bawah kita kasih nama cache administrator atau cache manager kita adalah proxy at smkn4pdl.sch.id ya. Jadi di bagian sini ketika kita akses nanti munculnya kesalahan errornya adalah by ini ya. Nah, itu adalah untuk pemblokiran menggunakan MP3. Nah, untuk pengujian berikutnya kita membuka situs smkn4-bdl.sch.id. Ini juga saya blokir gitu ya. Harusnya situs ini juga tidak bisa diakses gitu ya. Berbeda ketika kita mengakses situs yang lain gitu ya. Misalnya saya mengakses situs detik.com. Ini karena saya tidak blokir, harusnya ini dapat terakses gitu ya. Oke, ini situsnya dapat diakses gitu ya, walaupun sedikit lambat ya. Tetapi ketika kita akses SMK4 Bandar Lampung, dia benar-benar tidak dapat terakses. Nah, untuk di sininya sendiri, di squid-nya kita bisa menggunakan, folder hasil squid itu adanya di cd var log ya. Di sini adalah directory hasil log dari squid. Jadi kalau kita mau lihat, kita bisa pico access.log. Ini adalah akses log yang kita buka dari squid, yang kita akses websitenya. Kemudian kalau mau dibuka, kita bisa menggunakan tilemin f var log squid access.log. Nah, ini adalah tilenya. Nah, ini adalah situs yang kita buka. Nah, akses situs ini yang kita buka, kita tahunya squid kita berjalan juga dari sini. Ya, jadi kalau kita buka situs detik.com, nantinya di sini akan ada link situs detik.com yang kita buka, ya, muncul di sini detiknya. Tapi kalau statusnya adalah denied atau ditolak, nanti akan muncul akses yang kita buka itu adalah denied gitu ya. Jadi ini benar-benar denied, tidak bisa. Nanti muncul di sini adalah denied gitu ya. Setiap yang kita akses nanti akan muncul bacaannya adalah denied. Setiap saya akses SMK4, dia munculnya denied. Tapi ketika kita akses detik, dia munculnya
terkoneksi, gitu ya. Jadi ini adalah proxy menggunakan web proxy eksternal. Dalam kasus ini kita menggunakan Squid. Oke, jadi di sini kita mengaktifkan yang bagian ini, tapi kalau kita ingin mengaktifkan yang bawaan mikrotik, kita tinggal mengaktifkan yang ini, gitu ya. Jangan lupa di web proxy-nya juga kita enablekan. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan yang internal, jadi ini kita disable. Ya, jadi pastikan ini disable. Ini adalah hasil log dari proxy yang kita buat. Jadi kita bisa memantau situs apa saja sih yang sebenarnya diakses oleh pengguna atau user. Ya. Saya coba buka situs lagi, misalnya kompas.com. Ya, nanti ini sudah terreload situs Kompas. Nah, harusnya nanti di sini muncul Kompas banyak banget gitu ya. Nah, ini adalah situs-situs dari Kompas. Link dari situs Kompas nanti akan muncul semua di sini. Ya. Demikian tutorial terkait web proxy eksternal menggunakan Squid. Silakan dicoba dan dipraktikumkan dan kumpulkan hasil laporan praktikum Anda melalui web e-learning. Selamat mencoba.